Halo, selamat malam semuanya, Bapak Ibu. Malam Bu Seli. Selamat malam Bu Seli. Bagaimana? Apakah PR-nya susah? Udah banyak kerjaan, ditambahin kerjaan lagi. Gimana Pak Ardi? PR-nya susah nggak Pak? Hanya masalah waktu. Masalah waktu. Asik. Oke, malam ini jadi saya bilang rundown dulu ya. Kita nanti 20 menit ngobrol tentang ads. Jadi Bapak Ibu yang megang dashboardnya ads boleh dibuka karena setiap kelompok harus share screen. Kita akan bahas satu persatu. Jadi harapannya akan ada 4 kelompok nih, punya 4 tipe ads ya. Ads teman-teman yang lainnya bisa belajar gitu. Kalau jalan gimana, kalau nggak jalan gimana, outputnya apa. Oke? Itu satu. Terus yang kedua, after Google Ads, saya akan serahkan ke Pak Yavi. Nanti Pak Yavi akan mereview langsung landing page-nya. Harapannya landing page langsung direview, teman-teman nanti nyoba nge-set up ads-nya Google, oke? Pulangnya udah bisa dipublish. Harapannya itu. Jadi minggu depan final project kita semua tim bisa presentasi mulai dari awal tuh, ngasih tahu nama kelompok saya apa, terus apa aja yang kita lakukan, semua hasil ads-nya, hasil landing page-nya dan lain-lainnya, nanti beserta metrik-metriknya. Setelah itu ditutup hari ini dengan belajar Google Ads Matrix. Jadi ngeliat tuh matriksnya Google tuh ada apa aja. Jadi paket lengkap lah ya kalau kita bilang. Jadi ini mohon maaf banget nih, mungkin dari kuliah-kuliah yang lain ini adalah kuliah yang paling banyak PR ya, atau harus kerja ekstra karena banyak hal baru yang Bapak Ibu di sini coba baru lakukan gitu. Oke, tadi yang datang duluan request, Bu, jangan kelompok 1 dulu, Bu, bosen katanya gitu ya. Oke, kalau enggak kelompok 1, Pak Pasca Adi, boleh pilih mau kelompok berapa dulu, Pak? Yang presentasi kelompok berapa menurut Pak Pasca Adi? Kelompok 3 deh. Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Siapa kelompok 3? Mas Ical? Bapak Afingga, Bapak Khalil, Bapak Sahrul, Ibu Puput, Bapak Sebraniko, Ibu Setia, Bapak Sukandar, Bapak Wendy, Bapak Yofi, Bapak Justinus. Oke, itu tadi. Siapa perwakilannya? Pak Sukandar kayaknya ya perwakilannya ya Pak? Pak Sukandar biasanya. Ya. Terima kasih Pak Adi. Oke, sabi-sabi. Arigato gozaimasu. Oke, Meta S dari kelompok 3. Sebentar saya boleh share Bu ya? Share apa? Share screen. Boleh, share screen. Silakan Pak. Harus Pak itu share screen. Mana ya? Ini apa? Oke. Setelah melalui halangan yang sangat berintang sekali, beberapa kali saya minta bimbingan dari Bu Seli juga. Akhirnya kemarin kami bisa meluncurkan Meta Ads ini. Saya lupa tepatnya, kalau nggak salah hari Kamis atau Rabu, saya lupa. Tapi di jadwal itu kami hanya menjadwal untuk tayangnya Senin sampai Jumat. Jadi di hari Kamis disetujui sama pihak Facebook, tapi belum tayang pastinya. Kemudian datanglah hari Jumat, di mana kami nyeting, sengaja kami sepakat bahwa di hari Senin sampai Jumat itu iklan kami tayang di jam 19 sampai jam 10 malam. Dengan durasi berapa itu ya? 8, 9, 10, 3 jam. Tiap harinya 3 jam, di posisi malam hari. Kenapa di posisi jam itu? Karena di hari dan jam itu kesimpulan kami adalah banyak, baik itu orang kerja ataupun yang mungkin ya yang udah dewasa lah, itu masih dalam tahap belum tidur tapi posisi agak free, maka kami sepakat di jam-jam tersebut. Nah, kendalanya adalah beberapa kali kami gantian ngecek, kemudian juga akhirnya ngobrol satu kelompok, kenapa ya kok nggak ada pergerakan sama sekali, kayaknya iklannya mati atau gimana. Jadi di hari Jumat itu benar-benar nggak ada pergerakan sama sekali.
Terus kemudian ada satu hal yang saya tidak tahu ini. Apakah ini pengaruh bahwasanya kami di kelompok kami belum melakukan pembayaran? Ya, kenapa tidak dibayar? Uangnya sudah ada sih. Cuman nggak tahu ribetnya minta ampun ya. Saya coba pakai Birmo nggak bisa. Akhirnya setelah nyoba satu hal akhirnya bisa. Oke, diterima pembiayaannya. Tapi diterima itu pun sudah di hari Sabtu intinya. Jadi di hari Jumat itu kayak tidak ada pergerakan sama sekali, kayak iklan yang mati, jadi kayak iklan yang tidak dipromosikan, sama sekali nggak ada pergerakan. Jadi tidak tahunya adalah apakah memang karena belum ada pembayaran atau gimana, kita tidak tahu. Ataukah ada yang salah dalam settingan iklan kami? Sepertinya settingannya fine-fine aja. Seperti hanya pada umumnya dengan tiga gambar juga. Jadi adsetnya saya rasa wajar menurut saya. Tapi tidak tahu ini. Hari Senin ini iklan akan tayang mulai naik jam 7. Jadi mohon maaf, maksudnya kami belum bisa mempresentasikan hasil untuk sementara ini. Karena nanti mungkin jam 7 dan mungkin besok baru kita bisa mengetahui memang nggak jalan. Kalau emang nggak jalan, berarti emang mungkin ada settingan kita yang salah. Tapi kalau jalan, berarti permasalahannya kemarin dari Jumat adalah belum ada pembayaran. Mungkin begitu. Oke, gitu Pak. Sekarang boleh nggak diklik kampanye ini? Ya. Ini Bu ya. Ya. Sudah. Oke, boleh tolong ini diklik, Pak? Mana Bu? Saya lingkari tanda plus di ini Pak, warna merah. Aduh, Ya di kanan. bentar. Oh, ketutupan ini ya, zoom ya. Saya bingung. Bentar Bu. Ya. Ada. Saya bingung naruh ini mengecilkannya. Oh, sudah. Ya. Sesuaikan kolom. Ya, jadi teman-teman, kalau ini karena baru displaynya tuh nggak kelihatan. Nah, buat teman-teman yang memang pengen tahu nih apa aja yang kita udah lakukan, itu teman-teman bisa buat metrik sesuai kebutuhan kita. Nah, yang pertama, sebenarnya yang tadi saya lihat kan hasil ini boleh dicentang, Pak. Jangkauan, terus apa lagi ya? Impresi penaik, jumlah yang dibelanjakan boleh Pak, jumlah yang dibelanjakan ya, terus impresi juga boleh deh Pak, impresi dan frekuensi. Biasanya kalau kotanya lebih kecil itu frekuensinya akan lebih impresinya lebih tinggi, frekuensinya juga lebih tinggi. Coba boleh diterapkan Pak, terapkan yang kanan bawah. Ya, ketutupan lagi Bu. Oh ya, ketutupan. Oke. Nah, yang saya belum lihat di sini itu adalah bentar. Nah, oke. Ini sudah ke kanan. Ini belum oke. Nah, ini udah kelihatan ya Ya. hasilnya. Jadi sejauh ini ada 1.300 jangkauan, hasilnya 12. Impresinya sama, frekuensinya masih 1, boleh digeser lagi. Oh, jumlah yang dibelanjakan 13.000. Jadi iklannya baru berjalan 13.000 dari 300.000 yang harus dilakukan gitu. Nah, untuk teman-teman sebenarnya kalau kita ngomong ads itu biasanya dilakukan antara 7 hari, itu baru efektif ya jalannya, 7 hari, atau hasilnya lebih dari 50. Nah, kalau hasilnya masih 12, itu biasanya ada di fase learning. Yang kemarin kita bilang ya, fasenya namanya fase learning. Nah, kalau saya boleh saran, sebenarnya spending time yang kita pilih itu nggak perlu mengerucut itu, Pak. Jadi, biasanya Facebook tuh gini, Bapak iklan seluruh Indonesia atau Malang aja, Pak? Jawa Timur, ke timur Bu, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Papua. Oke, berarti ke timur ya, Indonesia Timur. Nah, ini cukup oke nih teman-teman, karena lingkupnya besar. Kalau lingkupnya teman-teman kan ada nih yang cuman di Malang aja.
Nah, kalau di Malang aja, jangan kita udah di Malang aja, terus nanti masih pakai interest, terus masih pakai waktu, terus masih pakai usia, itu filteringnya kan semakin kecil, betul ya? Sedangkan kalau iklan pertama kali, itu harusnya kita broad targeting. Yang dimaksud broad targeting itu apa? Kita ini masih fase nyoba loh. Nah, kalau fase nyoba, yang harus kita lakukan adalah kita iklan ke banyak orang, kotanya yang kayak tadi tuh Indonesia Timur, usianya juga agak gapnya tinggi, terus nanti kalau misalnya udah 3 hari, 4 hari, kita bisa review. Kita review, mana aja nih yang kotanya mungkin paling banyak menghasilkan gitu. Sekarang kita coba ya, boleh pencet rincian Pak. Saya ini agak bingung, soalnya ini, sorry. Oke, berdasarkan ya penempatan, bukan penempatan sih. Kalau kolom khususnya apa ya Pak? Sorry. Oh, benar-benar perincian kok, perincian. Terus kita lihat dulu berdasarkan usia dulu deh Pak. Nah, di sini kelihatan ya. Usia 18 sampai sekian, itu yang ngeklik berapa. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu jangkauannya udah besar, baru bisa mengambil kesimpulan. Ini kan masih 13, betul ya? Masih 13 orang nih yang ngeklik. Berarti kan kesimpulan belum bisa diambil. Tapi kalau misalnya kita andaikan ini udah 13-nya ini 1.300 lah Pak gitu. Ini berarti 500, 400, 300. Nah itu baru bisa diperkecil. Oh usianya dikecilin. Oh regionalnya dikecilin. Gitu. Itu. Ini iklannya Bapak kayaknya baru jalan ya. Ini nambah lagi ya. Tadi 13.000 sekarang 15.000. Oh, iya. Kalau sampai sini dulu ada yang mau tanya enggak? Ini menarik nih. Kelompoknya Pak Sukandar sangat strict di waktu ya. Jadi minggu depan kita lihat nih report kelompoknya Pak Sukandar. Apakah kita punya 300.000 dengan waktu yang cukup mampat nih 3 jam aja. Itu hasilnya seperti apa? Nanti kita bedakan sama teman-teman yang lain. Oke, lagi Pak perinciannya Pak. Usianya diganti mungkin Pak. Perinciannya coba berdasarkan penayangan tuh apa ya Pak? Ke bawah Pak. Kalau waktu kan waktu. Nah ini wilayah Pak coba. Bentar Bu ketutup. Bentar. Oh ya ketutup boleh. Nih, sudah. Nah ini berdasarkan wilayah kelihatan nih Pak. Oh dari Papua ternyata 2 orang yang ngeklik gitu ya. Dari namanya Papua juga banyak tuh West Papua. Jadi hampir semuanya Papua nih Pak. 2 Papua ya. 6 dari 14 itu Papua. Nusa Tenggara Timur 6. Jadi memang daerah-daerah timur ini mungkin prospek ya. Oke. Boleh kita menambah lagi Pak? Ya. Bukan itu tapi yang tanda plus tadi Pak. Ke kanan, paling kanan Pak. Scroll ke kanan lagi Pak. Ya menunya ketutupan. Oh, oke, ketutupan. Mana ya tadi? Ke paling kanan. Oh ya ke kampanye dulu ke paling kanan ya. Ada tanda plus lagi nggak Pak? Nah itu tanda plusnya Ya. diklik. Ya. Mungkin cost per klik. CPC coba Pak. CPC. Ya. Terapkan kita lihat CPC-nya. Ini. Kelihatan ya Pak. 1 orang ngeklik itu cost yang Bapak keluarkan. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman, ini belum bisa melihat hasil ya karena kan masih baru tayang nih. Saya Bu Seli, saya bisa tanya. Boleh, silakan Pak. Jadi kemarin itu Bu Seli, ketika hari Jumat itu kami satu kelompok coba melihat gantian mantau sampai Sabtu. Itu enggak ada sama sekali gini Bu. Jadi minus-minus aja. Maksudnya apakah benar kesimpulan kami sementara yang nggak tahu itu karena yang belum ada dana masuk gitu loh Bu. Jadi minus-minus semua kayak gini ini. Ya mungkin bisa jadi karena dananya nggak masuk, itu pertama Pak. Terus kedua kayaknya juga tadi belum dimunculkan juga ya Pak. Ini kan Bapak baru nyeting nih, keluar semua hasilnya, jangkauannya. Yang jangkauan kayaknya kemarin sudah pernah saya coba. Waktu bisa bilang itu saya masukkan 2 kolom apa ya, jangkauan sama apa saya lupa.
Itu minus, Bu. Nggak ada Oke. semua. Ya. Jadi, Gini, teman-teman, kita punya asumsi ya. Jadi asumsinya kayaknya karena belum dibayar, belum ada kredit yang masuk. Itu satu. Terus asumsi kedua, kadang-kadang filtering ini itu hilang. Jadi filteringnya tanggalnya nggak relevan. Itu bisa jadi ya, Pak. Tapi kalau kasusnya Bapak mungkin karena belum bayar gitu. oh, iya. Jadi ini filteringnya hati-hati ya. Terus ada juga hati-hati, kita ada di fase iklan, ad set, atau iklan. Nah biasanya kalau mau lihat di fase kampanye aja. Gitu, yang diklik. Oke, kalau gitu. Terima kasih. Bapak ada pertanyaan lagi? Satu lagi, Bu, yang terakhir mungkin. Boleh. Tadi Michelle bilang bahwasanya misalkan ini yang bagus, yang mana nih yang target kayaknya Nusa Tenggara Timur nih. Mungkin secara region akan saya kerucutkan. Berarti ini bisa diedit, Bu, ya? Oke, pertanyaan bagus. Bisa diedit nggak? Bisa ketika jalan, tapi ketika diedit itu berarti nanti ada fase learning lagi, Pak. Aduh. Jadi fasenya akan berubah menjadi learning lagi. Nah, biasanya gimana kalau kayak gitu? Memang kalau iklan idealnya, Pak, idealnya ya, di awal tuh kita melakukan namanya A/B testing. Oh, iya. Jadi kalau ada waktunya kan, kalau perusahaan waktunya punya waktu lama ya, Pak. Maksudnya Ya. periodenya juga lama. Jadi kita A/B testing dulu lokasi apa segala macam. Kalau udah nemu data semuanya, baru kita misalnya Bapak punya dana 100 juta nih. 10 jutanya ini buat A/B testing, Pak. Ngecek daerah mana, ngecek berapa apa segala macam, terus gambar mana yang disukain orang. Setelah itu 90 jutanya dihabiskan untuk tadi lokasinya, gambarnya, terus hasilnya, semuanya udah terkerucut, baru kita habiskan uangnya, gitu, Pak. Ya, siap. Itu idealnya. Tapi karena kita kan nggak punya waktu nih, Pak, daripada learning lagi, ya udah nggak apa-apa, 300.000 dihabisin, gitu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, Pak Sukandar, thank you presentasinya. Boleh ke kelompok berapa, Pak? Nyebut nama kelompok aja, Pak, nomor kelompok, Pak. Setelah 3, Bu, 4. Ada ya kelompok 4. Kelompok 4, silakan. Nomor 4, Bapak Eli, Bapak Afrizal, Ibu Cynthia, Bapak MB, Ibu Melinda, Bapak Ikromil, Ibu Nikmah, Ibu Reka, Bapak Suryono, Bapak Yeri. Bapak Yeris. Ini banyak yang izin, Bu. Bapak Eri izin, Ibu Cynthia izin. Bapak Yeri, Saya kali Bu ya. boleh, Bu Nikmah boleh. Saya izin off cam ya Bu ya. Nggak apa-apa, Bu. Saya- Nggak apa-apa. Yang penting jiwa ragamu di sini, Bu, bersama kami. Oke, sebentar. Sudah kelihatan Bu? Sudah. Oke. Jadi kemarin ini kebetulan waktu settingnya dibantu. Sebentar. Nah, ini untuk hasil sementara. Kemarin kita ternyata nyetingnya itu hanya 4 hari, Bu. Jadi tanggal 10 sampai 14. Jadi Oke. iklannya untuk saat ini sudah berakhir. Mungkin nanti bisa kita jalani lagi iklannya. Terus untuk lokasinya ini targetnya lebih spesifik. Jadi ke Malang aja. Malang aja, cuman kilometernya lebih luas, 80 km. Kalau defaultnya kan 40 km. 40. Ya. Iya. Nah, ini kita lebarin jadi 80 kilo. Terus untuk umurnya kita pasang di umur 21 sampai 30 aja, Bu. Oke. Terus set iklannya juga satu aja. Jadi belum bikin beberapa testing sih, maksudnya pakai A/B testing itu tadi sih, Bu. Jadi sementara hasilnya ini. Ini call to action-nya masuk ke link Landing pendaftaran. page. Oke. Ada yang ngisi nggak, Bu? Dari 200 orang ini? Yang ngisi rasanya belum ada yang ngechat. Jadi kan masuk ke landing page. Nah, di landing page itu diarahinnya ke WhatsApp. Oke, jadi di WhatsApp belum ada yang chat gitu ya? Belum, iya rasanya belum ada Oke, info dari tim. Nggak apa-apa. Oke. Nah, ini tadi saya tadi udah info ya di awal bahwa kalau misalnya lingkupnya makin kecil, biasanya impresinya makin tinggi. Ini bisa kelihatan nih, ada 14.000 orang yang dijangkau, tapi iklan itu ditayangkan 25.000 kali. Berarti satu orang bisa lihat lebih dari 1 kali.
Itu konsekuensi kalau iklannya lingkupnya kecil. Kecil. Gitu. Tapi ini udah cukup bagus Bu, karena sebenarnya kan kalau kita dalam fase yang benar kan awareness, consideration, conversion, betul ya? Kita ini kan masih fase awareness kan berarti mereka tahu aja dulu gitu kan. Nah, berarti kalau semisal targetnya Indonesia kan lebih luas nih Bu, berarti impresinya jauh lebih kecil ya harusnya, maksudnya nggak sebanyak kalau lingkupnya kecil gitu. Apakah gitu atau? Nah, tergantung objektifnya juga Bu. Kalau objektifnya awareness, impresinya akan selalu tinggi karena dia kepengen kan orang Sally ingat. Ya. Tapi kalau misalnya traffic gini, ini bisa jadi karena jangkauan. Nah, kalau se-Indonesia bisa nggak impresinya tinggi? Bisa Bu. Kalau apa? Kalau biasanya mengerucut tuh beauty gitu kan Bu. Mengerucut gitu. Itu biasanya karena Facebook itu kalau misalnya traffic, dia akan cari nih akun-akun yang sering banget ngeklik iklan. Jadi dia akan lebih mendahulukan, misalnya nih Mas Ical secara kalau lihat IG ada iklan dipencet gitu ya. Jadi nanti untuk iklan traffic Mas Ical tuh akan dilebih dulukan daripada mungkin Bu Nikma yang kalau lihat iklan cuma di skip kayak gitu Bu. Mereka tahu behaviornya orang gitu. Behaviornya orang. Ya, ini udah oke. Paling tinggal dilihat nih Bu. Kalau perincian ya teman-teman, kalau misalnya satu kota tuh nggak bisa dilihat kayak tadi tuh Bali apa nggak bisa karena langsung Java. Itu kekurangannya Facebook memang. Jadi dia nggak bisa mengidentifikasi oh Malang lebih kecil gitu, nggak bisa Mas Ian. Jadi paling yang bisa usia kayak gitu ya. Terus gender itu sih. Oke. Ada yang ditanyakan mungkin dari Bu Nikma? Oke, jadi ini Bu, yang kemarin saya sempat tanya Bu Sally yang Capri, cuman rasanya saya lupa belum bales. Yang yang saya iklan sendiri itu kan nggak muncul, nggak jalan Bu ya, ya kan? Itu sampai target tanggal yang sudah saya tentuin itu tetap nggak ngeluarin hasilnya gitu Kak. Terus asumsi saya itu kalau ini kan jalan ya Bu, karena set iklannya itu cuma satu. Nah, apakah yang lukisan itu rasanya terlalu banyak set iklannya, tapi anggarannya itu kurang banyak. Apakah itu bisa efek ya Bu ya? Di satu platform atau gimana Bu? Satu platform. Boleh lihat nggak? Ibu lagi buka. Bentar. Nah, nih. Boleh ke kampanye dulu aja Bu. Oke. Berarti hasil jangkauan ini nggak ada semua ya? Tapi uangnya berkurang nggak Bu? Rasanya enggak. Ini saya pakai ini sih Bu, sistemnya bukan transfer tapi saya sambungin ke kredit card ke Genius. Iya, Oke, ke Genius. Ini nggak jalan ya? Sebenarnya enggak sih Bu. Biasanya kalau misalnya dia itu nggak efektif aja Bu, tapi tetap jalan harusnya. Kemarin kan sempat yang ada notif identitas itu kan Bu. Terus sudah saya lengkapi, upload KTP, ya kan. Terus notifnya udah hilang, tapi tetap nggak mau jalan kayak gitu. Boleh lihat itu Bu? Oke, boleh ke tombol burger. Jadi teman-teman biasanya kalau ngelihat nih kita punya masalah apa enggak itu bisa ke kualitas akun. Kualitas akun Bu. Kualitas akun. Ini, ini. Oh ini. Sorry. Ya, kualitas akun. Nah biasanya di kualitas akun ini kita bisa lihat nih ada masalah enggak sama iklan kita ditolak atau enggak kayak gitu. Iklan ditolak tidak ada. Oke, kebijakan status. Mungkin boleh dijalankan lagi kali Bu, dicoba. Mungkin kemarin ketika itu udah di approve sama Facebooknya, iklannya waktunya juga udah habis gitu. Oh ya, oke. Berarti
nggak ngefek ya, maksudnya set iklannya itu banyak, tapi budgetnya itu cuman ya tadi kan saya settingnya per hari 100.000 kayak gitu kan. 100.000 itu banyak kok, Bu. Buat Oh, Facebook oke. itu lumayan. Idealnya satu campaign itu 150.000 per hari. Oh, Itu jadi ideal. oke, nanti coba saya setting lagi, saya coba jalanin lagi gitu ya, Bu ya. Iya. Karena akunnya juga nggak ada masalah kan ya, Bu ya? Kalau kayak gini, Nggak ada. kualitas akunnya. Oke. Nggak ada. Jadi ini buat teman-teman yang nggak tahu, ini kemarin jalanin iklan, terus bukan bermasalah. Jadi Facebook minta data KTP. Gitu. Jadi ketika Facebook minta data KTP, minta sesuatu, itu biasanya iklannya diberhentikan dulu sampai masalahnya selesai. Oke, Terima kasih, Bu. sama-sama Bu Nikma. Tadi Bu Nikma kelompok berapa ya? 4. Kelompok 4. Oke. Selanjutnya Bu Nikma milih satu kelompok, Bu. Ya udah satu aja, Bu. Ya udah satu aja, Pak. Kelompok ketiga nih. Mungkin sebelum satu ya, saya mau share screen dulu sebentar aja. Jadi teman-teman, nanti kalau misalnya teman-teman itu sudah punya teman-teman itu sudah punya iklan yang banyak, teman-teman bisa tuh ngecek kayak gini. Jadi buat dapat satu conversion itu kita butuh, jadi gini. Ini kita punya 300.000 reach, kita punya link klik dari 300.000 reach ini ada 1.000 orang yang link klik. Dari 1.000 orang yang link klik, ada beneran yang WhatsApp kita itu ada 259 WhatsApp. Dari 259 WhatsApp itu ada 136 yang serius. Yang kalau dibales terus bales gitu, Pak. Kan ada tuh orang yang iseng terus dibales lagi dia nggak bales. Itu ada banyak. Kalau iklannya di Facebook lebih banyak. Jadi kalau platformnya Facebook itu akan lebih banyak spam daripada Instagram. Karena Instagram iklannya memang lebih mahal. Terus nanti dari 136 ini, conversion ini yang benar-benar beli, benar-benar datang itu ada. Jadi nantinya kalau teman-teman udah fully pakai kayak gini, teman-teman harus ngecek tuh, untuk dapat awareness satu orang, itu kita butuh berapa rupiah. Itu bisa. Untuk satu orang link klik itu rata-rata dapat berapa rupiah. Ini buat apa sih, Bu? Ini buat rata-rata budgeting kita tuh sebenarnya kalau kita mau dapatkan X itu kita butuh budget berapa. Contoh, saya punya segmen orang Malang usia 25 sampai 30 gitu ya misalnya. Nah, kita bisa cek tuh di data pemerintah orang Malang yang usianya segitu ada berapa ratus juta orang. Oh, ada 1 juta orang. Contoh ya Bapak Ibu ya. Oke, saya kepengen nih 1 juta orang ini 50%-nya lihat iklan saya, 500.000. Oke, nah kita jadi tahu budget untuk iklan ke 500.000 orang ini dengan awareness itu berapa. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kita bisa nentuin tuh budgetingnya dari situ. Itu kalau misalnya kita sudah nge-ads dengan cukup lama, jadi udah tahu nih kebiasaan-kebiasaan dari orang yang lihat ads kita. Oke, lanjut tadi kelompok 1, silakan. Oke, siap. Izin share screen, Bu Dewi. Ya. Iya. Oke. Jadi dari kelompok 1, kemarin kita punya 2 set iklan yang sebenarnya sasarannya hampir mirip. Hanya saja kalau yang peminat khusus ini untuk orang-orang yang usianya sekitar 18 sampai berapa ya lupa. 21 kalau nggak salah. Kalau yang umum ini mulai dari 21 sampai 40. Nah, jangkauannya mirip dengan beberapa kelompok yang lain, kayak kelompoknya Pak Kandar. Saya menjangkau ke Kalimantan, Nusa Tenggara, Bali. Kemudian untuk yang peminat khusus ini, saya sebenarnya menggunakan 2 iklan yang sebenarnya juga mirip, cuma beda kata-kata sedikit di sana. Dan ternyata dari 2 iklan ini yang menang adalah yang iklan 2, karena hasilnya lebih tinggi. Dan akhirnya kemarin saya matikan untuk iklan 1. Kemudian untuk set iklan peminat umum, saya hanya menggunakan 1 jenis, dan ternyata ini malah mempunyai sebuah hasil yang sedikit menggembirakan karena direspon.
Jadi iklan saya kemarin di kelompok 1 itu 2 orang merespon. Nah, yang pertama mau tanya kelasnya online atau offline. Nah, kemarin saya sempat bingung dan WA Bu Sally, dan akhirnya dibantu untuk jawab. Akhirnya saya arahkan untuk WA ke front office. Ini jawaban saya, tapi ini tidak direspon lagi. Tapi untuk Raihan, ketika saya jawab, dia ngerespon. Nah, semoga aja dari 2 ini ada yang daftar. Semoga saja seperti itu. Nah, untuk interaksinya terjadi 28 like untuk yang jenis iklan ini, untuk set iklan peminat umum. Sedangkan yang tetap saya jalankan untuk anak-anak muda dengan warna yang lebih cerah ternyata mendapatkan respon 24 like. Nah, dari iklan saya ini sebenarnya saya arahkan ke landing page yang kemarin dibuat, dan saya coba untuk mengumpulkan informasi dari data mereka, tetapi sayangnya tidak ada yang tertarik. Nah, karena hasilnya memang benar-benar nol. Nggak ada yang mengisi formulir yang ada di landing page. Ya. Nah, sayangnya itu untuk landing page karena mungkin dari desain sih kurang oke atau informasinya kurang lengkap sehingga orang males atau mungkin curiga karena jadi AdSense webnya kan gitu. Oke. Kemudian dari keseluruhan hasil dari ads dari kelompok 1 itu untuk iklan 1 dari adset umum itu terdapat 411 klik tautan. Jadi kayaknya dia mengunjungi ke landing page. Kemudian yang iklan 2 ini 368 dengan jangkauan sekian, dan biaya per kliknya rata-rata untuk yang iklan 1 372 dan yang iklan 2 dari adset kedua itu 414. Nah. Oke. Terus dari analisa Google Analytics yang mengunjungi landing page, ya mungkin tercampur dengan kunjungan saya juga. Ini secara total sampai detik ini 193. Cuma durasinya memang terlalu kecil, jadi hanya 41 detik rata-rata. Jadi mungkin tidak terbaca secara keseluruhan dari landing page yang kami gunakan untuk Meta Ads. Kemudian dari Pixel, kemarin saya juga mengaitkan dengan Pixel. Ini riwayatnya yang mana ya, Bu? Itu dirangkuman aja nggak apa-apa. Rangkuman aja. Iya, karena kalau page view, kalau traffic nggak, ya. Iya. Itu. Ini Bu Dali. Iya. Page view-nya betul 603. Mungkin dari total ini tadi. Ya. Mungkin sekitar itu. Oke, satu-satu dulu Pak. Boleh masuk ke kampanye dulu Pak? Oke. Oke, dari kampanye ini boleh lihat perinciannya ke bawah platform Pak. Penempatan platform, coba Pak, platform paling atas ya, boleh lah platform. Oke. Nah ini kalau di sini bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Ini enggak fairnya Facebook. Zaman dulu itu langsung ada tuh. Aku punya budget 100.000, 30% masuk Facebook, 70% masuk Instagram, itu ada. Sekarang itu kalau kita pakai automatic ataupun ngechecklist Facebook dan Instagram secara bersamaan, mereka itu jarang untuk ngiklan di Instagram. Kenapa? Karena Instagram mahal. Ngakalinnya gimana? Nah, ngakalinnya harus di-split tuh. Ada adset yang untuk Instagram, ada adset untuk Facebook. Itu kalau mau ngakalin. Jelek dan bagusnya Facebook itu kalau ngiklan murah Pak. 300 gitu ya. Kalau Instagram lebih mahal, jauh lebih mahal. Nah, jelek dan bagusnya adalah 700 klik di Facebook ini sedikit. Kenapa? Orang isengnya banyak, Pak. Kayak tadi itu kan sebenarnya nggak relevan ya. Dia kayak komen apoteker, padahal Bapak kan jualan desain, betul ya? Yeah. Nah, tapi Facebook selalu seperti itu. Kita harus mengantisipasi bahwa orang-orang yang ngeklik ini itu bukan customer kita. Nah,
jelek dan bagus yang saya bilang apa? Jadi dulu saya pernah ngiklan hanya di Instagram saja. Itu kan mahal, Pak. Mahal, insight-nya bagus, maksudnya bukan yang bagus banget gitu ya. Tapi waktu itu saya pernah nge-set iklan untuk S2 Asia ya. Itu di Facebook dan Instagram. Facebook lebih banyak dapat mahasiswa. Tapi misalnya kita dapat 20 mahasiswa deh, mungkin ini yang klik udah 10.000 gitu Pak. Mungkin 10.000 klik baru ada 1 orang atau 2 orang yang benar-benar itu segmen kita. Itu bagus dan jeleknya Facebook. Nah ini, jadi kan sayang nih, kita ternyata selama ini Bapak nggak ngiklan nih di Instagram Pak. Benar-benar semuanya uangnya untuk Facebook. Gitu. Ada pertanyaan nggak teman-teman dari sini dulu? Tadi saya udah nyangka nih, tinggi banget, harganya murah berarti Facebook. Iya Bu Sally, saya pernah menggunakan instant formnya Meta itu kemarin satu konversi itu harga 9.000 10.000 Betul. Instagram. Jadi kemarin saya juga lupa sih sebenarnya ini Bu, jujur memang lupa, saya nggak ngeset ke Instagramnya. Jadi saya juga kaget kemarin. Saya juga lupa ngeset untuk merubah. Loh, kok banyak yang Facebook, saya kaget juga. Kalau Instagram sama sekali nggak menghasilkan apa-apa. Tapi saya ingat pernah nyoba itu budget 160.000 itu ada yang ya nggak tahu ya. Instant form kan mungkin kalau diklik kan sudah masuk Bu. Jadi saya pernah dapat 5 dari 160 itu dapat 5, tapi ya tidak serius sih. Oke, gini, itu ada triknya Pak. Jadi trik buat instant form itu adalah membuat formnya itu lebih panjang. Jangan terlalu panjang tapi jangan terlalu pendek Pak. Oh gitu. Jadi contoh, yang kita butuhkan apa? Pasti nama, email, nomor telepon, betul ya? Itu kan asal ngeklik dia udah langsung masuk ya, karena kan autofill dari Instagram. Nah, kita tambahin city, kota kamu tinggal di mana? Kita tambahin kamu minat mana? Mau minat di DKV, kelas karyawan atau reguler? Jadi kayak ada beberapa pertanyaan yang membuat orang nggak asal ngisi Pak. Oh gitu, iya betul. Mungkin saya hanya umum aja, cuma nama, nomor telepon, kalau nggak email, pokoknya gitu aja. Iya. Dia cuma keisi gitu aja. Betul. Jadi kalau misalnya semakin umum, itu biasanya semakin mereka ngawur lah, terlalu banyak data yang ngawurnya Pak. Tapi sebenarnya instant form itu menarik. Boleh dicoba ya kalau masih ada budget ya teman-teman ya. Ya, Bu. Buat teman-teman yang lain, instant form itu apa gitu kan ya. Coba, saya lagi ada iklan yang instant form. Saya coba. Oke. Jadi saya mau ngasih lihat, boleh saya share screen ya Pak. Ya, bisa. Oke. Nah, ini saya share screen. Pak Ardi, setelah ini kalau ada pertanyaan boleh. Nah. Oke, instant form itu seperti ini, teman-teman. Jadi ketika orang itu klik, itu namanya leads ya, kalau di tempat kita ya, objektifnya ya. Nanti leads, terus ke instant form, kita bisa bikin tuh, kan nama lengkap, nomor WhatsApp, email ini bisa jadi autofill. Nah, ini city. Nama coffee shop. Spesifik kan Pak? Pasti orang kalau nggak punya nama coffee shop dia nggak jadi ngisi. Kalau ngisi ngawur pun berarti dia niat pikir gitu kan ngisinya gitu. Email juga, city juga. Nah kayak gitu. Ini bisa, dan instant form itu kerennya sebenarnya sekarang udah bisa punya multiple choice, punya apa kayak gitu. Itu bisa teman-teman coba, itu di leads. Cuma memang harganya mahal. Benar Pak Ardi, 9.000, 10.000, sekitar segitu. Per leads ya. Oke, ada mau tanya Pak Ardi, silahkan. Teman-teman lain boleh ya kalau mau tanya ya. Oke, kalau nggak ada, kelompok yang terakhir, kelompok 3 ya? 2. Kelompok 2 Bu. Oh, kelompok 2 malahan. Oke, kelompok 2, silahkan. Kelompok 2 itu ada Pak Denny, Ibu Amalia, Bapak Api, Bapak Ludi, Bapak Irwanto, Bapak Nanang, Bapak Rizky, Bapak Sarno, Ibu Siti, Ibu Tri. Ya, kelompok 2, siapakah yang mau presentasi? Pak Nanang mungkin. Nanang, Pak Sarno. Biasanya Putri ya, tapi Putrinya lagi nggak masuk. Izin. Siapa mewakili kelompok 2?
Oke, tidak ada yang mewakili kelompok 2 sepertinya. Kalau tidak ada, layarnya langsung saya serahkan ke Pak Yafi. Silahkan. Teman-teman ada mau tanya nggak sebelum saya tinggal? Habis ini saya mau tinggal nih. Pak Denny, halo Pak Denny. Oh, lagi di jalan. Nggak dengar Pak suaranya Pak, maaf. Dan suara. Iya Pak, nggak ada suaranya Pak, hati-hati Pak di jalan Pak. Boleh diketik aja kalau bisa dan memungkinkan. Ada pertanyaan dulu tentang Facebook? Oke, kalau nggak ada, terima kasih teman-teman. Kita langsung ke landing page ya, karena waktu kita kan nggak banyak. Silakan Pak Yafi. Oke, terima kasih Bu Seli. Kalau gitu langsung aja kita mulai presentasi untuk tugas minggu lalu. Jadi minggu lalu untuk refreshing penjelasan tentang konten landing page. Jadi konten landing page yang efektif seperti apa dan lain sebagainya. Presentasi malam ini tiap kelompok saya harap sudah mempresentasikan landing page-nya dan udah live ya. Jadi harapannya itu udah beli domain harusnya ya. Jadi nanti yang dipresentasikan apa? Yang dipresentasikan cukup layout dari landing page, kemudian CTA-nya kemana dan lain sebagainya. Lalu kalau bisa di setup Google-nya juga. Jadi setup Google Ads-nya juga sesuai dengan tugas yang sebelumnya, yaitu tugas mencari keyword. Seperti itu. Oke, kalau gitu kita mulai dari rolling ya, berarti mulai dari kelompok 3 tadi kayaknya. Kelompok 3 perwakilan silahkan untuk mempresentasikan landing page-nya. Waktunya 5 menit ya untuk tiap kelompok ya, jadi biar dapat materi terakhir, karena materi terakhir lumayan penting untuk mengukur iklan ads, Google Ads. Seperti itu. Silakan kelompok 3. Bapak Sukandar. Silakan Pak Sukandar. Ya. Ini kelompok 3 selalu telat terus ya. Gak apa-apa Pak. Memahaminya itu selalu setelah kelompok yang lain baru paham. Ya tadi materinya Bu Seli juga akhirnya paham telah terbata-bata. Oke, saya bisa share screen ya. Boleh, silakan. Oke, kalau gitu saya mulai. Belum share screen. Oke, sudah terlihat dan sudah live. Oke. Mulai dari sekarang, silahkan. Jadi untuk mungkin untuk sementara belum banyak yang bisa kami sampaikan, karena untuk Google Ads-nya jujur aja memang belum sepenuhnya. Beberapa kali nyoba emang belum menemukan ada 4 keyword yang kayaknya pas buat kami. Udah kami coba lewat. Udah kami coba lewat mana tadi? Lupa. Oh ini. Jadi kayaknya nggak kelihatan di share screen gitu, yang ini. Beda, nggak apa-apa. Jadi ada di dari 4 keyword itu bidnya ada di kisaran 7.000 sekian sampai sekitar 13.000 sekian. Ada 1 keyword yang mulai dari 8.000 sekian. Yang 3 itu mungkin bisa saya sebentar tak geser dulu. Nah ini, jadi ada 4 keyword yang kami sepakat untuk menginginkan itu adalah kelas karyawan, kuliah karyawan. Ini saya lihatnya di apa itu Pak Yafi, alat setelan terus masuk ke keyword planner. Saya juga masuk di keyword planner itu. Saya juga pengen melihat kira-kira berapa sih biayanya nanti. Jadi lewat yang sebelah kanan itu loh Pak Yafi, bukan yang kiri, tapi yang ada 2 kan setelah masuk ke keyword planner itu yang kanan. Paling enggak walaupun mungkin enggak tepat banget, tapi kira-kira segini loh nanti. Jadi kayaknya sih bisa jadi masukan buat kami sekelompok kira-kira segitu gitu ya. Oke. Jadi ada kelas karyawan itu mulai maaf saya salah ngomong tadi ya. 772 sekian sampai 4.000-an. Ada kuliah karyawan, ada kelas kuliah Sabtu Minggu sama
kuliah sambil kerja. Dari 4 keyword itu, hanya kuliah sambil kerja yang dimulai dari angka 800 ke atas. Jadi, dari 4 keyword itu, kami sepakat kayaknya tadi ada di settingan sih, cuma belum selesai. Kita pengen mulainya dari 800 aja dari situ. Cuman maaf nih di kelompok kami memang mungkin belum pandai menghitung seperti Pak Yafi kemarin ngitung di ABCD diginikan digitukan. Waduh, kok mumet ya. Ya semoga nanti sebelum besok hari terakhir kami udah paham beneran, jadi mungkin sudah lebih fix lagi. Intinya di situ. Nah, terus kemudian dari desain kami ini, jadi di sini ini Pak Yafi, CTA ya? Ya, CTA. Arahnya kami itu adalah gini, gimana ngomongnya ya? Di kanan ini ada informasi nomor WA. Jadi call to action-nya itu bukan ke landing page, bukan ke halaman Facebook, tapi call to action-nya adalah ada yang me-WA kami gitu loh. Sorry, me-WA nomor ini. Jadi memang saya buat terpisah. Sekali lagi, satu, kita ngomong masalah fungsi dari landing page. 2, fungsinya mungkin oke, lengkap, tapi kalau penataannya jelek juga bingung. Lah, yang kami juga bingung Pak ya penatanya. Iki digawe opo caranya. Akhirnya ada nomor HP yang harusnya mungkin bisa kita taruh ke tombolnya, taruh sana aja biar nggak kosong. Akhirnya seperti itu. Tapi intinya CTA-nya ada di tombol ini. Bahwasannya harapannya adalah mereka menghubungi nomor tersebut untuk melakukan daftar langsung. Sementara mungkin itu Pak Yafi, belum banyak bisa kami sampaikan. Yang kanan gambar, kemudian yang ini adalah gambar juga, cuma yang kiri ini merujuk kepada keyword-keyword nanti di landing page ini, maka ini teks. Jadi dari WordPress itu, kuliah, kerja, sambil kerja ini sekali lagi saya juga mungkin nanti bisa Pak Yafi mungkin bisa membimbing juga. Itu teksnya terputus-putus Pak, jadi nggak nyambung. Kalau saya lihat semua landing page rata-rata kok tulisannya nyambung, misalkan kuliah sambil kerja, itu nyambung. Apakah nanti juga itu akan ngefek? Ini kuliah aja. Ada lagi sambil, ada lagi kerja. Kembali lagi, alasan kami adalah ya supaya secara view juga bagus juga, tapi gimana supaya nanti fungsi juga gitu loh. Nek view bagus, tapi landing page-nya nggak fungsi kan juga percuma, itu juga yang mungkin kami kurang pengetahuan kami gitu loh Pak Yafi. Jadi di bawah juga ada subnya. Di subjudul ini pakai teks biasa itu, di mana kami memberikan supaya kebaca keywordnya itu, yaitu 3 hal utama pokok bahwa kuliah sambil kerja itu oke, bisa dilakukan. Mungkin informasi itu aja Pak Yafi. Sudah 5 menit ya Pak Sukandar. Saya sudah nangkep keseluruhannya dan landing page-nya ini desainnya sebenarnya udah cukup catchy. Tapi kalau boleh tahu, ini sudah live atau belum ya? Kuliah kerja bisa .tes ini kok saya coba akses nggak ketemu. Oh belum ya? Oh belum di live kan? Oke. Itu nanti maaf ya Fis kalian. Nanti kan di mata kuliah ini upload ke domain ya? Enggak? Oh enggak? Enggak di Rabu kayaknya. Saya lupa. Bukan kayaknya minggu ini database. Oh terus pertemuan berikutnya ya baru itu ya di upload ya? Ya, jadi kami pengen ayo dan dibelikan domain hosting. Kami takutnya salah beli, nggak bisa nyeting, akhirnya percuma gitu loh Pak Yafi. Oh gitu. Jadi memang udah disiapkan anggarannya untuk beli hosting domain ya sebulan lah mungkin untuk tugas ini gitu loh, 2 mata kuliah ini. Gitu Pak Yafi. Oke kalau gitu. Dari landing kalau gitu saya coba lihat dari landing page-nya ini sebenarnya udah oke, di mana selain CTA juga ada informasi di kayak nomor handphone tertulis ya. Jadi biar kalau misalnya orangnya CTA-nya nggak jalan itu masih bisa ada informasi yang untuk reach, maksudnya untuk orangnya menghubungi. Cuman mungkin yang perlu dihilangkan itu navigasi atas itu mungkin perlu dihilangkan. Kalau nggak salah di Elementor itu ada. Jadi kemarin kan landing page kalau bisa navigasinya itu minimal ya.
Kalau di atas kan itu masih ada menu home sama tentang kami itu mungkin dihilangkan. Kalau nggak salah di Elementor itu Oh, iya Pak Hendy, ya. ada. Mungkin boleh tanya Pak Iya. Hendy kalau misalnya Iya. teknikalnya. Lalu kemudian mungkin untuk deskripsi di bawahnya kuliah sambil kerja itu boleh di apa ya dipersingkat kali ya Pak. Itu Oh, poinnya lumayan banyak, ada 3 paragraf. Mungkin bisa disingkat jadi 2 paragraf. Kemudian yang 1, 2, 3 itu mungkin boleh dibuat poin. Atau mungkin kalau misalnya mau poinnya yang diunggulkan berarti deskripsi 3 paragraf di atas itu boleh di take out. ya. Jadi langsung bikin komponen Elementor poin 1 perkuliahan Sabtu Minggu bla bla. Jadi orang baca itu langsung paham gitu. Kalau gini kan bacanya kayak koran ya, kayak paragraf gitu. Ya, Jadi ya. mungkin itu. Terus saya nggak tahu di Pak Hendy diajarin untuk itu nggak ya, responsif nggak ya? Ya, Oke, di kalau boleh tahu coba dikecilin Pak window-nya. Saya mau lihat tampilan mobilenya kalau kayaknya boleh. enggak. Belum ya? Kayaknya belum. Enggak tahu sih. Coba aja nggak apa-apa. Biasanya sih udah bawaan tapi ya. Ini gini, Pak. Kelihatan ya? Belum. Oh kelihatan. Oke. Oh ya memang belum dioptimasi ya. Ya, belum. Oke Kalau nggak apa-apa. responsifnya belum kami setting. Nggak apa-apa. Mungkin nanti kalau apa namanya headernya dikecilin masih bisa cukup. Oke. Oke. Dari Pak Sukandar ada pertanyaan kah? Eh, tapi teknis gimana Pak ya? Mas gini aja. Judul ini Pak yang merah-merah ini kan kami Ya. kelompok kami maksudnya sebagai itu adalah headline utama. Istilah berita itu headline-nya. Tapi headline itu butuh diperkuat gitu loh. Butuh diperkuat untuk beberapa teks yang tadi Pak Yavi bilang nih itu disederhanakan saja. Masuk juga. Itu saling terkait Pak ya. Maksudnya kalau saya nggak pakai yang saya blog ini Pak Yavi, saya blog ini, yang paragraf ini misalkan nggak usah secara fungsi, lebih nggak Pak ya, secara fungsi. Secara fungsi sebenarnya udah oke. Maksudnya judulnya udah menjelaskan tuh kuliah sambil kerja. Berarti kan headline utamanya kan kuliah. Emang bisa banget. Oh itu kan berarti udah sebenarnya pertanyaan udah ada jawaban. Udah tahu nih bahwa headline ini tentang kuliah. Daftar sekarang udah cukup gitu. Cuman mungkin kalau ditambahin poin-poin lagi kayak misalnya kuliahnya gimana nih sambil kerjanya itu seperti apa. Nah itu kan mungkin orang-orang masih penasaran gitu kan. Nah, dengan membuat poin-poin misalnya perkuliahan Sabtu Minggu, oh orang kerja yang libur Sabtu Minggu bisa nih. Nah, itu kan udah lebih menjelaskan lagi. Jadi yang dibawa itu sebenarnya kayak semacam support untuk headline-nya kayak gitu. Jadi kalau bisa headline-nya itu udah menceritakan, si deskripsinya itu untuk support, tapi kalau bisa juga jangan terlalu panjang gitu. Jadi biar orang bisa nangkep langsung poin-poinnya seperti itu. Ya Pak Yavi, terima kasih banyak masukannya. Nanti kami ubah. Oke, kalau gitu terima kasih untuk kelompok 3. Kita lanjut ke kelompok 4. Silahkan perwakilannya untuk presentasi landing page. Malam Pak Yavi. Malam Bu Nikma. Saya izin off cam ya Pak. Boleh. Oke, sebentar saya screen. Sudah terlihat Pak? Oke, sudah terlihat. 5 menit mulai dari sekarang. Oke, untuk landing page kita ini sudah online. Terus yang paling atas cover sama headline-nya. Terus kemarin ada revisi dari sub headline-nya. Jadi kan kemarin terlalu sedikit satu baris aja. Ini kemarin saya minta bantuan ChatGPT, cuman rasanya kok masih belum sesuai. Nanti bisa saya revisi lagi. Terus bawahnya ada tombol daftar sekarang. Ini arahnya ke WhatsApp. Terus bawahnya ada informasi tentang Institut Asia Malang sama video di profilnya juga. Terus ini ada tanpa tes atau seleksi masuk dan lulus 3,5 3,5 tahun. Ini salah satu yang
mungkin sekiranya orang tertarik karena ya tanpa tes dan udah pasti jaminannya 3,5 tahun ini lulus gitu kan. Jadi ini kita tampilin di atas. Terus ini ada ya sedikit tentang Institut Asia, terus program studinya teknik informatika karena kita fokusnya ke teknik informatika aja. Terus ada tombol lagi, ini juga sama, larinya ke WhatsApp. Terus sebelah kanan ini ada ya maunya itu foto-foto kegiatan kampus, cuman ini masih 2, nanti bisa kita lengkapin. Terus bawahnya tanpa tes lagi. Terus juga ada periode pendaftaran. Ini ada detail tanggalnya, terus ada waktu perkuliahannya, terus ada fakultas pendidikan. Ini sebenarnya kita ambil dari websitenya Institut Asia. Terus kita ada testimoni, jadi beberapa testimoni alumni Institut Asia gitu Pak. Jadi biar orang yang lebih tertarik karena sudah ada testimoninya. Terus yang terakhir ya kata-kata aja, terus daftar sekarang juga rencananya mau ini Pak Yafi kan kasih saran kalau misal dia nggak punya WhatsApp bisa isi form gitu ya Pak. Cuman tadi sudah coba saya setting cuman belum berhasil. Nanti saya coba lagi untuk settingnya. Terus di sini juga saya tambahin fitur WhatsApp juga kalau misal tetap ada yang masih bingung dan biasanya kan tombol daftar sekarang itu kan identiknya sebenarnya belum udah tertarik tapi takut klik daftar sekarang gitu kan Pak. Jadi saya tambahin fitur tanya di bagian bawah ya biar kalau misal ada yang mau tanya bisa langsung klik WhatsApp itu. Gitu. Terus sementara itu Pak yang bisa saya presentasikan nanti kalau untuk setting Google Ads oh ya Google Ads ya. Ya. Google Ads-nya belum, cuman nanti kita setting bareng-bareng sih Pak, cuman belum. Oke. Sementara landing Untuk page-nya seperti keywordnya, ini. oke. Untuk keywordnya yang tugas kemarin sudah dapat atau masih dicari lagi? Masih cari lagi Pak. Oke, oke nggak apa. Ya. Oke, terima kasih Bu Nikma. Kalau gitu langsung saja saya komentari. Jadi ini udah oke headline-nya nggak terlalu singkat. Jadi udah apa namanya mau kuliah tapi takut susah karena sambil kerja. Agak ada sedikit beberapa kata yang itu ya. Mau kuliah tapi takut. Rada aneh ya. Ya mungkin, cuman Oke. mungkin boleh dicari lagi. Tapi ini udah oke, maksudnya nggak terlalu singkat. Mungkin untuk desainnya boleh agak mempetkan aja ya Bu ke atas. Ini line height fontnya mungkin agak terlalu besar, jadi biar nempel aja. Lalu Sorry maksudnya gimana Pak? line height dari itunya apa namanya headline-nya. Itu kalau saya lihat di sini line height-nya 1,4 itu boleh dikurangi sih. Oh ya oke Pak. Terus 1,4 IM itu boleh dikurangi jadi 1 IM boleh. Jadi biar lebih pendek. Terus button CTA-nya itu boleh diperbesar nggak apa-apa sih Bu. Itu fontnya kan kayaknya ukurannya sama kayak deskripsi yang di atasnya ya. Itu boleh diperbesar lagi jadi biar lebih stand out, biar lebih Oke, Pak. terlihat. Oke, terus ketika scroll ke bawah itu udah oke, jadi langsung tanpa tes bla 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 itu memang poin selling pointnya. Kemudian program studinya sudah jelas, periode pendaftaran juga udah ada. Lalu mungkin di bawahnya perlu dikasih semacam footer atau itu Bu Nikma. Apa ya istilahnya? Sosial media atau mungkin nomor telepon. Sebenarnya bukan untuk apa, tapi untuk kredibilitas aja sih.
Jadi apa namanya, biar di bawahnya itu tahu bahwa ini memang dari Asia atau ini memang apa namanya, bukan abal-abal gitu. Di paling bawah ya Pak, Ya di di sini paling berarti ya Pak. ya setelah mari menggapai, nah itu boleh dikasih satu footer, mungkin Oke. bisa diisi dengan nomor handphone yang WhatsApp itu, atau Mm-mm. mungkin diisi dengan alamatnya Asia atau sosial medianya Asia juga nggak apa-apa sih. Bisa gitu. Oke. Atau mungkin di kelas ini bikin bikin Instagram ya, enggak ya? Bikin akun Iya, Instagram. bikin Instagram. Nah, itu boleh ditaruh di situ. Jadi biar kayak semacam menambah kredibilitas karena punya sosial media yang lain seperti itu. Oke. Tapi nggak harus ngeling ya Pak? Apa harus ngeling dari Sebaiknya tombol? ngeling, sebaiknya ngeling. Oh, ngeling. Oke. Karena ada beberapa user yang kayak ketika masuk ke landing page, yang dicari pertama kali itu adalah kredibilitas. Maksudnya kayak landing page ini apakah beneran memang dari Asia atau bukan, seperti itu. Jadi memang kalau bisa kita sematkan link-link ke profile atau pokoknya informasi lebih lah bahwa kita itu memang asli dari Asia, seperti itu. Berarti fokusnya nggak di tombol CTA aja ya Pak ya? Maksudnya setahu saya landing page itu Hmm. kenapa nggak dikasih menu? Hmm. Orang kan biar nggak lari gitu kan, nggak lari-lari kemana-mana. Kalau misal kita tambah sosial media di bawah, berarti kalau orang masuk ke landing page kita, terus tahu ada sosmed, dia bakal lari ke sosmed. Gitu. Iya, tapi ini sebagai kredibilitas saja sih, Bu. Jadi memang tujuannya untuk kredibilitas, dan kalau bisa tombol sosial medianya cuman icon aja nggak apa-apa. Oh, Jadi icon. cuman Ya. icon aja, bukan ada tulisan atau dia linknya itu lebih heboh daripada CTA-nya, tapi cuman icon aja. Jadi biar itu memang dikhususkan untuk orang-orang yang masih agak skeptis gitu ya, untuk iklan ataupun untuk landing page yang kesannya apa yang baru, seperti itu. Ya, Pak. Oke. Terima kasih untuk Terima kasih, Pak. presentasinya tentunya. Iya, sama-sama. Kita lanjut ke kelompok 1. Pak Ardi, silakan. Langsung nunjuk saya. Monggo Pak Ardioto. Oh. Siap. Oke. 5 menit dimulai dari sekarang. Silakan Pak Ardi. Ya, dari kelompok 1 ya, sebenarnya ini belum sempurna Pak Yafi, karena baru hari ini jujur baru buat. Ya, sebenarnya konsepnya hampir mirip landing page kayak yang dipakai di Meta, cuma sekarang kita lebih banyak gambar, karena kalau dilihat dari Meta kemarin kok terlihatnya landing page-nya kurang oke gitu ya. Maksudnya kurang orang itu mungkin tidak mau berlama-lama gitu ya. Kita akan coba dengan tampilan seperti ini. Seperti biasa, nanti di sini ada CTA daftar sekarang, dan kita akan gunakan sebuah form untuk menangkap informasi dari pengunjung landing page. Kemudian ke bawah, akhirnya kami harus cerita dulu tentang Asia. Kita tambahkan video, dan ini diambil dari website Asia. Kemudian setelah ini karena kita berfokus ke S1 DKV, dan di DKV itu ada 2 konsentrasi, yaitu desainer brand sama ilustrator, jadi kami masukkan juga. Mungkin aja dari membaca ini orang sudah mau daftar, maka di sini saya kasih CTA lagi dengan konsep yang sama, pop up. Kemudian kita tekankan lagi mengapa harus kuliah di Institut Asia. Jadi di Institut Asia ada 5 poin seperti ini, dan kita tunjukkan mahasiswa yang telah lulus, masih aktif, dan sorry ini keliru Pak Yafi, harusnya jaringan kayak perusahaan-perusahaan gitu. Kemudian sekali lagi mungkin dengan membaca ini orang akan tertarik, maka saya kasih CTA lagi. Sebenarnya ada planning lagi di sini, nanti akan menambahkan beberapa logo partner Asia sesuai dengan yang ada di brosur. Saya tambahkan logo-logo di sini, tapi untuk sementara belum. Nah, banyak persepsi orang kuliah belum tentu kerja. Akhirnya
kami tampilkan sebuah video testimoni, kemudian beberapa testimoni mahasiswa Asia, mungkin aja orang akan tertarik. Dan sekali lagi di sini kita ajak mereka untuk daftar kalau misalkan tertarik dengan testimoni. Nah, sama konsepnya semua CTA dari kelompok 1 sama yang menggunakan pop-up form. Kemudian karena di landing page pertama kemarin kita tidak menambahkan sebuah informasi tentang biaya, akhirnya di sini kami tambahkan biaya. Cuma nanti di sini akan ada pengembangan lagi karena ada beberapa keterangan yang kemarin kita dapatkan dari marketing ya, yang di share Bu Sally. Jadi nanti kita akan tambahkan, jadi bayar segitu itu sudah termasuk apa. Nah, tidak tahu nanti ini boleh atau tidak ya Pak ya, kita tambahkan. Oke, terus yang terakhir, tadi belum sempat terupdate ya. Sebenarnya ada ini, sebuah tombol untuk mengarah ke WA. Dari mungkin saya tadi mendengar beberapa masukan, jadi kalau misalnya masih bingung mungkin bisa menghubungi kami ya untuk melakukan konsultasi. Nah, nanti enaknya apakah diarahkan ke kontak personnya dari kelompok 1 yaitu jadi adjacent atau mungkin langsung ke FO Pak Yabi? Mungkin minta masukan yang ini Pak Yabi. Seperti itu. Untuk keyword sebenarnya sudah ada beberapa, cuma nanti perlu dikaji kembali dan tujuan dari Google Ads dari kelompok 1 nanti masih sama. Kita akan bicara traffic, kemudian nanti yang jenisnya adalah maksimal, lupa tadi namanya, intinya seperti itu. Jadi kalau keyword sudah, terus nanti tujuan sudah mulai dirancang, yaitu tetap kita memutuskan untuk traffic Pak Yabi. Jadi untuk traffic dan jenis campaign-nya nanti sebentar. Lupa. Performance yang jenis ads-nya. Oke. Kalau keyword-nya sudah dapat 6 keyword, nanti mungkin akan kami kaji kembali. Oke. Terima kasih Pak Yapi, mungkin itu dari kelompok 1. Oke. Jadi Pak Yafi, Pak Ardi, Yes. mending nomor untuk menghubungi kami itu kita langsung kasih CFO aja ke orang Asia. Karena kita juga sibuk kerja loh. Nanti kalau rame kita diteleponin terus malah nggak fokus kerja malah. Siap. Izin ya Pak Yafi ya. Ya, nggak apa-apa Pak Adi. Sebenarnya sama sih, pemikiran saya sama Pak Adi sama. Lebih baik hubungi kaminya ke FO. Kenapa? Karena title-nya konsultasi sekarang. Jadi konsultasi sekarang kan kesannya itu memang nomor untuk konsultasi. Jadi sebaiknya langsung ke FO. Kalau misalnya dilempar ke kelompok, nanti dilempar lagi ke FO, bakal banyak step gitu. Jadi lebih baik langsung aja kirim ke FO. Seperti itu. Ya, bukan cuma itu aja Pak. Itu bisa memperburuk citra institut Asia malahan. Jadi itu yang kita hindari. Karena responnya lambat. Ya, itu salah satu yang poin yang memang betul seperti itu. Oke, terima kasih Pak Adi untuk masukannya. Jadi kalau saya lihat ya, saya sudah cek di memang udah online dan udah cukup, headline-nya udah kelihatan. Jadi waktu pertama kali ngeload udah ketahuan itu S1 Desain Komunikasi Visual, kemudian deskripsinya upgrade skillmu dengan kuliah di Institut Asia. Udah jelas, jadi daftar sekarang udah pasti daftarnya ke Asia. Kemudian bahwa Institut Asia tombol CTA-nya juga udah tersebar. Jadi memang ketika kalau bisa CTA-nya yang agak banyak biar nanti kalau misalnya orang mau daftar nggak perlu scroll ke atas, itu udah cukup oke. Kemudian untuk testimoni itu juga ada story-nya, itu bagus. Kuliah belum tentu kerja, kemudian kita kasih jawaban untuk sanggahannya. Kemudian ada testimoni itu juga oke, tapi mungkin kalau bisa testimoninya dibuat carousel bisa nggak ya Pak ya? Dibuat nge-slide. Bisa Pak Yopi. Bisa. Oke, mungkin boleh dibuat slide aja atau mungkin dibuat berbaris, maksudnya nge-slide 2 item, ya nge-slide aja sih, karena ini lumayan panjang menurut saya. Kemudian ada CTA bawahnya, oke, syarat dan biaya, ini yang banyak orang cari juga. Jadi syaratnya apa, membayar pendaftaran atau
bla bla bla, daftar ulang, biaya per semester, biaya DPP ini banyak orang cari juga. Kalau misalnya mereka apa namanya nggak pengen kontak dulu, kemudian langsung daftar sekarang, oke, mulai masih bingung konsultasi sekarang hubungi kami udah cukup oke. Mungkin untuk landing page mungkin apa namanya improve-nya ke bagian mobile ya. Jadi mobilenya mungkin perlu dioptimalkan lagi. Tapi ini udah responsif ya saya lihat ya. Sedikit, Pak. Masih belum Oh maksimal. oke oke oke. Tapi Masih udah belum. cukup oke sih. Ya ya udah cukup oke. Udah bagus. Oke sip kalau gitu. Terima kasih, Pak Yawi. Terima kasih kelompok 1. Kelompok 2, apakah sudah ada perwakilannya atau gimana? Mas Aldi boleh dipanggilin lagi kali aja udah ada yang mau presentasi. Ibu Amalia, Bapak Hapi, Bapak Denny, Bapak Ludi, Bapak Irwanto, Bapak Nanang, Pak Rizky, Pak Sarno, Ibu Siti, Ibu Tri. Pak Nanang biasanya nih Pak. Mungkin lagi sibuk. Apakah ada? Bapak Ibu kelompok 2 perwakilan. Bapak Denny apakah sudah sampai rumah? Kalau nggak ada pertanyaan, mari kita akhiri. Oke. Kayaknya kelompok 2 masih belum hadir. Kalau gitu izin saya share materi saya terakhir untuk Google Ads, yaitu Google Ads Metric. Saya usahakan cepat saja ya, biar Bapak Ibu nggak kemalaman. Layar saya udah kelihatan ya? Sudah Pak. Sudah, Pak. Oke, siap. Oke, kalau gitu Google Ad Metrics. Jadi Google Ad Metrics itu apa? Google Ad Metrics itu indikator untuk mengetahui apakah kampanyenya itu berhasil atau enggak. Jadi biasanya mereka itu ngasih insight tentang kinerja iklan dan bisa ngasih tahu tuh langkah selanjutnya apa yang harus diambil. Oke, matrix yang pertama impression. Ini rata-rata matrix di sini sama kayak yang di Meta Ads ya. Jadi mungkin ini sebagai refreshing aja. Jadi impresi itu jumlah kali iklan Anda ditampilkan ke audiens. Jadi itu tampil di pencarian berdasarkan kesesuaian antara keyword campaign dengan apa namanya kalau user nge-search di Google. Jadi berimpression itu berapa kali iklan Bapak Ibu itu tampil. Iklan itu memang harus tampil ya biar bisa mencatat kinerja. Jadi kalau misalnya iklan Bapak Ibu impresinya nggak ada, itu berarti berarti user itu nggak bisa ngeklik apapun. Jadi nggak kalau misalnya impresinya nggak kelihatan, klik dan lain sebagainya itu nggak akan ke-record. Jadi memang yang awal itu impresinya harus ada. Kalau misalnya jika apa namanya udah ada impresi iklan, merasa bahwa iklan telah ditampilkan sesuai sama target, jadi impresinya sudah sesuai sama target, itu udah oke. Tapi kalau misal bisa lanjut ke matriks yang lain. Tapi kalau misalnya impresinya tidak sesuai harapan atau sedikit, beberapa saran atau pertanyaan yang boleh ditanyakan. Jadi ditanyakan ke iklan yaitu budgetnya itu apakah sudah cukup apa enggak. Biasanya kalau misalnya anggaran budget iklannya itu habis, Google itu akan menghentikan iklannya. Jadi kalau bisa anggarannya itu dinilai apakah sudah cukup atau enggak. Kemudian yang kedua bits, ngebit jumlah angka bitsnya atau quality score-nya itu sudah cukup besar apa belum. Jadi kalau bisa angka biddingnya itu harus cukup kompetitif. Jadi kalau bisa sesuai dengan keyword riset keywordnya atau bahkan lebih. Dan kalau bisa skor quality-nya yang baik. Nah ini yang agak susah ya, skor quality yang baik itu karena kan karena iklannya baru jalan, kemungkinan skor quality-nya jelek. Jadi mau nggak mau bidnya harus dinaikin untuk dapetin impresi. Tapi tenang Bapak Ibu, kalau misalnya angkanya dinaikin, Bapak Ibu belum akan di-charge kecuali iklannya diklik. Jadi kalau misalnya impresinya kosong, coba bidnya naikin, anggarannya coba dinaikin sedikit,
yang pasti masih masuk budget. Nah, nanti kalau misalnya udah dapat impresi, itu boleh lanjut ke matriks selanjutnya. Kemudian ada klik. Klik ini yaitu jumlah klik pada iklan dari sebuah campaign. Jadi yang dihitung kliknya ya. Jadi kalau misalnya lebih banyak iklan yang diklik berarti konten iklannya itu selaras dengan keywords yang dicari sama audiens, atau paling enggak memang iklannya itu sesuai dengan apa yang dicari audiens. Nah, ini penting untuk dicatat bahwa kalau orang mengklik iklan dan nggak masuk websitenya, atau misalnya websitenya error, itu tetap tercatat. Jadi klik itu ketika ngeklik itu kehitung, waktu pindah ke websitenya Bapak Ibu, dia nggak peduli, tetap kehitung. Kemudian ada click through rate atau CTR. CTR itu rasio keseluruhan seberapa sering orang melihat iklan dan benar-benar mengklik. Berarti memang apa namanya, kalau perbandingan antara, bukan perbandingan ya, kayak dihitung dengan total klik yang diterima dengan jumlah total impresi. Jadi kayak jumlah klik dibagi impresi. Jadi bahasa gampangnya itu presentasi dari orang melihat iklan terus mengkliknya. Nah, ini indikator yang menggambarkan daya tarik dari iklan Bapak Ibu. Rasio klik CTR yang tinggi menunjukkan bahwa audiensnya tepat dengan kata kunci yang tepat. Jadi memang sesuai gitu, memang yang dicari sama orangnya. Terus habis itu ini di gambar saya bisa terlihat memang click through rate itu cukup penting. Kenapa? Semakin banyak orang ngeklik CTR, nanti kan CTR-nya semakin tinggi juga quality score-nya, semakin tinggi juga ad rank-nya. Jadi nanti berputar terus. Jadi semakin tinggi dan lower cost-nya di bit ini, lower cost ini bit-bitnya ya. Bitnya itu bisa semakin rendah seperti itu. Jadi semakin banyak orang ngeklik, semakin bagus untuk iklan kita. Lanjut ke cost. Nah, cost ini apa? Cost ini Google Metrics yang secara keseluruhan memberitahu seberapa banyak uang telah dihabiskan dalam kampanye iklan ini. Jadi ini angka ini atau matriks ini memastikan pengeluaran Bapak Ibu sesuai dengan anggarannya atau tidak. Jadi kalau bisa cost-nya itu jangan melebihi anggaran yang sudah ditentukan awal. Lalu ada conversion, yaitu jumlah orang yang berhasil menyelesaikan tindakan yang diinginkan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ngeset iklannya itu traffic, iklannya itu klik dan lain sebagainya, itu konversinya. Jadi ini untuk mengukur seberapa efektif iklan Bapak Ibu dalam untuk mendorong orang melakukan action yang Bapak Ibu inginkan. Lalu ada conversion rate, ini persentase orang mengklik iklan dan melakukan action yang diinginkan. Jadi rumusnya itu yang orang yang melakukan aksi dibagi dengan total audience. Kemudian ada cost per conversion. Jadi ini rata-rata biaya yang Bapak Ibu kenakan, yang dikenakan untuk satu konversi dalam kampanye iklan. Dihitung dengan membagi total biaya konversi dengan total jumlah konversi. Nah, konversi ini kan tadi aktivitas yang Bapak Ibu tetapkan dalam kampanye Google. Jadi memang targetnya itu apa. Jadi di sini dicatat contohnya itu seperti pembelian ataupun pendaftaran ataupun traffic dan lain sebagainya. Lalu ada cost per klik, yaitu rata-rata biaya yang dikenakan untuk setiap klik pada kampanye iklan. Jadi rata-rata CPC dihitung dengan membagi total biaya, kemudian dibagi sama klik atau jumlah yang dibelanjakan untuk kampanye sampai saat ini dengan itu cost dan kliknya. Ini matriks ini bisa membantu mengelola anggaran secara efektif. Jadi CPC yang tinggi mungkin bisa dievaluasi lagi strategi biddingnya. Apalagi kalau misalnya budgetnya mulai terkuras. Jadi CPC kalau misalnya udah terlalu mahal, mungkin boleh strategi biddingnya dievaluasi ulang. Kemudian ada ini satu lagi namanya CPA atau Average Cost Per Acquisition. Ini
harga yang dibayarkan untuk setiap konversi. Jadi di sini itu penting untuk mengevaluasi profitabilitas kampanye iklan Anda. Nah, si CPA ini lebih berfokus pada seberapa banyak bisnis Bapak Ibu membayar untuk mencapai sebuah konversi. Jadi berapa biaya untuk satu konversi, sama seperti yang ditunjukkan sama Bu Sally kayak tadi. Nah, dengan melihat CPA dan CPC membantu menjawab pertanyaan apakah keuntungan dari iklan Bapak Ibu itu cukup menguntungkan gitu loh. Kalau misalnya iklannya nggak menguntungkan berarti kan jadi Bapak Ibu membayar orang untuk melihat produk Ibu. Nah, produk Bapak Ibu. Nah, makanya itu lebih apa? CPA sama CPC sebaiknya diperhatikan. Matrix ini akan terlihat nanti kalau misalnya Bapak Ibu ke dashboard, ke apa namanya di home, di ringkasan itu nanti akan ada apa namanya kolomnya. Nah, itu sebaik apa namanya garis besarnya seperti ini. Mungkin nanti berbeda tergantung dari goals atau konversi masing-masing. Oke, ini ada bonus materi. Saya cepat juga, ini tentang Google Analytics. Tadi saya lihat ada beberapa kelompok, ada kelompok satu sudah pakai Google Analytics ya. Nah, ini udah oke. Sekarang tinggal menyambung antara Google Analytics sama Google Ads-nya. Nah, secara singkat Google Analytics ini apa? Yaitu layanan analitik website yang menyediakan statistik dan analisa dasar untuk SEO biasanya atau marketing yang lain atau SEM itu juga bisa. Nah, Google Analytics ini digunakan untuk melacak kinerja situs web dan mengumpulkan insight tentang pengunjung. Jadi bisa mengumpulkan data tentang pengunjung. Layanan ini dapat membantu bisnis untuk menemukan sumber traffic dari mana yang paling besar. Jadi bisa tahu tuh traffic ini paling besar itu datang dari mana. Apakah dari mobile, apakah dari desktop, apakah dari Chrome, atau mungkin demografi juga ada di Google Analytics. Jadi apakah dari Jawa Timur, apakah dari Indonesia, dan lain sebagainya. Kemudian bisa mengukur keberhasilan sebuah campaign, jadi bisa keluar data yang lebih spesifik. Kemudian bisa melacak pencapaian goal seperti pembelian, penambahan produk ke keranjang. Jadi memang ada beberapa apa namanya kayak kode JavaScript yang bisa dimasukkan ke dalam websitenya, nanti jadi bisa nge-track. Misalnya kayak menambahkan produk ke keranjang itu di Tokopedia dan lain-lain itu biasanya ada. Atau mungkin menambahkan tracking di tombol CTA itu juga bisa. Jadi tadi kan di landing page banyak tombol CTA tuh. Nah kan kita pengen tahu tuh tombol CTA mana sih yang diklik paling banyak. Nah di Google Analytics itu kita bisa masang code-nya, script-nya, masukin situ, nanti di Google Analytics bisa kelihatan. Oh yang mana yang sering diklik. Atau bisa digunakan juga menentukan pola atau tren dalam user engagement serta informasi pengunjung lainnya seperti demografi. Jadi kelihatan orang yang akses website Bapak Ibu datangnya dari mana, dari Indonesia, dari luar negeri, dan lain sebagainya. Nah, situs web yang sering menggunakan Google Analytics itu biasanya banyak data seperti perilaku pelanggan yang dapat digunakan untuk meningkatkan campaign atau meningkatkan traffic dan mempertahankan pengunjung dengan lebih baik. Oke, kenapa kita harus menghubungkan Google Analytics dengan Google Ads? Jadi menghubungkan kedua akun ini, akun Google Ads ataupun Google Analytics, memungkinkan untuk mendapatkan gambaran lebih luas tentang pengunjung landing page. Jadi memang tujuannya untuk melihat siapa sih pengunjung kita gitu. Jadi kita memasang Google Analytics dan juga apa namanya biar mereka bisa sharing data juga. Jadi insight atau data user dari Google Analytics yang tersimpan itu juga bisa di-sharing dengan Google Ads. Jadi apa namanya? Kalau sudah terhubung, biasanya dapat mengekspor dari konversi dari G4 Google Analytics ya.
dan bisa digunakan di kampanye pemasaran. Nah, ini salah satu keuntungannya. Yang pertama itu observe the behavior, atau kita bisa melihat perilaku dari user kita di website kita. Jadi Google Ads itu biasanya memberikan informasi tentang impresi dan klik, tetapi setelah mengklik iklan, kita itu nggak bisa tahu user itu di website kita itu ngapain aja. Nah, ini salah satu tools untuk tracking. Jadi misal pengunjung ke halaman lain, atau mungkin mereka meninggalkan websitenya, bounce rate-nya tinggi, atau mungkin mereka cenderung untuk berkonversi daripada pengguna yang datang dari sumber lain. Jadi bisa kelihatan orang yang mana yang pergi, orang mana yang stay. Ini bisa dilihat pakai bounce rate biasanya. Kemudian ada page atau session, jadi bisa kelihatan berapa orang menghabiskan waktu di situ. Average session duration juga ada. Nah, kemudian keuntungan yang nomor 2 itu bisa retargeting audience. Retargeting audience itu jadi menargetkan jumlah orang yang memiliki peluang konversi lebih tinggi. Itu tujuan utamanya. Jadi retarget. Jadi misal kalau misalnya Bapak Ibu punya audience yang sudah ada di Google Analytics, itu bisa di-sharing ke Google Ads. Jadi kayak datasetnya itu bisa dipakai. Jadi nanti biar meminimalisir kayak semacam orang-orang yang memang nggak tertarik, nah itu kita bisa eliminasi, dan in the end akhirnya biaya per klik kita jadi lebih murah, budget kita jadi semakin lebih efektif. Nah, ini perbandingan datanya dari Google Ads, apa aja yang bisa kita dapat, matriks apa aja yang kalau dari Google Ads itu biasanya kita dapatnya impresi, kemudian ada konversi, kemudian ada cost, average CPC, kemudian CTR. Tapi kalau pakai Google Analytics, Bapak Ibu bisa lihat sessionnya, kemudian ada persentase new session, jadi kelihatan berapa sesi baru, kemudian ada new user, kita bisa tahu user mana aja yang baru, yang lama, yang sudah pernah visit website kita atau enggak. Jadi misal Pak Ardi tadi kan nggak tahu tuh berapa kayak impresinya atau usernya itu mungkin udah tercampur dengan data Pak Ardi. Nah, itu mungkin bisa ngelihat ke bagian new user, jadi nanti orang-orangnya itu lebih terlihat, berapa orangnya itu lebih terlihat. Jadi Pak Ardi misalnya masuk lagi itu tetap hitung 1. Kemudian ada bounce rate, kemudian ada page atau per season. Jadi ini season per page itu juga bisa terlihat. Kemudian ada average session duration, dan masih banyak lagi. Nah, Google Analytics. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan? Pak, Izin mau tanya Pak Yofi. Oke, Oh, Pak Ardi dulu aja. Kuning Mas dulu. Kuning Mas monggo. Pak Ardi aja Pak, duluan Pak Ardi. Oke, Mau terima suit kasih. dulu atau gimana? Ya udah, Pak Ya. Ardi, silakan. Pak Yofi, nanti untuk kode Google Analytics kan sudah saya pasang. Apakah nanti di landing page itu juga perlu dipasang lagi, Pak, ketika kita setup Google Ads-nya? Kalau mau dipasang nggak apa-apa sih. Cuman saya bukan tidak menyarankan. Maksudnya tidak yang utama lah. Yang penting paham Google Ads gimana, bisa nge-ads, udah itu cukup. Oke. Siap. Harus. Terima kasih Pak Yofi. Oke. Selanjutnya silakan Bu Nikma. Saya mau nanya Pak, ini sedikit teknis sih. Jadi tadi kan ada namanya retargeting, itu kayak kita menargetkan audiens yang sudah pernah kena iklan kita sebelumnya gitu kan ya Pak? Ya, benar ya Pak ya? Nah, itu kalau semisal kita nyetingnya itu bakalan diajarin atau gimana ya Pak? Oke. Saya penasaran sih, maksudnya saya sudah pernah ngiklan gitu kan. Nah, cuman untuk menargetkan audiens yang sudah pernah kena iklan kita yang pertama itu gimana gitu. Ini teknis banget sih Pak.
Cuman saya belum tahu gitu Pak. Oke. Pertanyaan menarik Bu Nikma. Jadi untuk teknisnya mungkin nggak akan saya ajarkan di sini. Tapi nanti apa namanya Bu Nikma boleh apa namanya DM di grup. Nanti boleh saya nggak ada di grup sih. Jadi mungkin nanti jawaban saya akan saya taruh akan saya titipkan ke Bu Seli. Jadi boleh Bu Nikma chatting aja di grup. Nanti akan saya kasih tutorialnya mungkin kalau misalnya Bu Nikma itu, atau mungkin videonya kalau misalnya ada. Tapi memang itu harusnya ada sih Bu. Jadi memang Berarti Google tutorial video ya Pak ya? ya tutorial video juga Ya. nggak apa-apa. Nanti akan saya share di grup kalau misalnya nggak ada waktunya di sini. Oke, sama satu lagi Pak. Jadi Ya. ini kan kita jalanin 2 iklan gitu. Maksudnya di Google Ads iya, di Meta Ads juga iya. Nah, ini kan kita arahinnya kan semua ke satu landing page, Pak. Ya. Nah, apakah lebih baik beda landing page atau satu landing page aja udah oke ya? Maksudnya nggak masalah gitu. Oke. Sebenarnya secara umum nggak masalah. Kenapa? Karena memang kita tujuannya kan pengen apa namanya semua jadi satu ya. Kalau misalnya pakai 2 landing page nanti maintainnya agak susah. Cuman mungkin bisa masang UTM. Ada istilahnya itu kalau nggak salah UTM. Itu aduh saya lupa di slide saya selanjutnya ada Google Search Console. Jadi ada namanya UTM. Itu untuk tracking website. Jadi kalau misalnya saya izin stop share bentar, saya mau cari contohnya. UTM source. Ya. Nah, jadi kalau misalnya di internet, di biasanya penggunaan UTM source itu seperti ini. Share. Nah, ini terlihat ya. www.example.com landing page /UTM source Google/UTM medium email /UTM campaign bla bla bla. Nah, ini memang secara apa namanya general itu seperti ini. Bukan sih, secara global memang seperti ini. Jadi misalnya gini, Bu Nikma pingin membedain tuh, kita bisa tahu orang ini datang dari Facebook atau orang ini datang dari iklan dari Google gitu misal. Maka UTM source-nya itu bisa dirubah. Misalnya ini Google untuk S-nya Google, kemudian mediumnya misalnya website, kemudian campaign-nya Bu Nikma bisa kasih nama campaign-nya sesuai iklan. Kalau misalnya Facebook, tinggal ubah aja UTM source-nya itu dari mana, misalnya Facebook, dan yang lainnya bisa mengikuti. Jadi seperti itu. Ini kalau nggak salah sudah ke record. Kalau nggak salah, saya nggak salah ingatnya, sudah ke record antara di Google Analytics atau Google Search Console namanya. Nanti akan saya jelasin apa itu Google Search Console. Jadi memang UTM itu sudah general, udah dipakai. Kayak memang secara umum makainya seperti ini. Kalau misalnya pengen tahu iklan itu datangnya dari mana. Ini termasuk email newsletter. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat, dia belakangnya kan pasti panjang tuh. Nah itu biasanya untuk trackingnya. Jadi nanti di iklan Facebooknya mungkin ditambahin UTM source-nya Facebook, kemudian di link iklan dari Google-nya mungkin bisa pakai UTM source Google seperti itu. Apakah sudah menjawab, Bu Nikma? Saya masih bingung sih Pak. Oke, ya udah nanti. Oke, nanti Iya. mungkin Ya, untuk lebih teknis spesifiknya nanti akan saya bantu jawab di grup ya, nanti lewat Ya, Sally. oke Pak. Terima kasih Oke, Pak. terima kasih Bu Nikma. Oke, kalau gitu mari kita lanjut tools yang terakhir yaitu Google Search Console. Nah, Google Search Console itu apa? Google Search Console itu layanan web gratis yang disediakan sama Google yang bisa memberikan apa namanya informasi untuk memantau kesehatan atau kinerja dari website. Jadi memang Google Search Console ini utamanya sebenarnya untuk tracking dari Google Search.
Jadi kalau misalnya orang ngeklik di Google, kemudian website Bapak Ibu itu muncul di Google atau SERP, itu datanya itu akan masuk ke Google Search Console. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya punya akun kelompoknya ya, boleh didaftarin di Google Search Console, kemudian masukin domain Bapak Ibu yang sudah dibeli, kemudian nanti itu kelihatan tuh kayak tracking atau analitik berapa kali website Bapak Ibu itu keluar di Google Search. Nah, ini layanan ini itu menawarkan gambaran terkait dengan performa pencarian. Jadi memang fokus utamanya itu di Google, trackingnya itu di Google. Jadi bukan di websitenya Bapak Ibu ya. Kalau Google Analytics, fokus trackingnya di website Bapak Ibu. Kemudian untuk Google Search Console ini analitik di Google Search, seperti itu. Nah, ini bisa menaikkan meningkatkan user experience. Jadi di sini memang ada tools untuk ngasih tahu seberapa bagus website Bapak Ibu. Seberapa bagus itu maksudnya secara ini ya, berapa banyak halaman yang performanya bagus, seberapa banyak halaman yang sudah terindeks, seberapa banyak halaman yang ngasih error. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya website, kemudian beberapa halamannya itu error 404, ini bakal terlihat di Google Search Console. Kemudian kenapa kita harus menyambungkan Google Search Console sama Google Ads? Nah, ini ada dua alasan utama. Tapi yang pertama itu data lebih banyak tentang keyword. Jadi karena Google Search Console itu fokusnya di pencarian di Google, maka memang ada data-data keyword yang orang gunakan dan akhirnya website kita naik. Nah, itu kita bisa gunakan keyword itu untuk di Google Ads. Kemudian yang kedua itu kemampuan membandingkan antara pertumbuhan SEO dan SEM. Jadi kalau misalnya SEO itu kan organik ya. Organik itu dalam arti konten kita yang dinilai itu ranking kita yang dinilai itu berdasarkan konten. Jadi seberapa bagus konten kita. Kemudian ada SEM, yaitu hasil pencarian yang kita memang bayar untuk biar website kita itu kelihatan gitu. Nah, yang pertama itu biar untuk bisa mendapatkan lebih banyak keyword. Jadi di sini kita bisa melihat data tambahan tentang keyword sama query yang bisa kita gunakan untuk performa ads kita lebih baik. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu websitenya itu sudah ada SEO-nya udah bagus, maka fitur ini akan bisa membantu Bapak Ibu untuk memahami tren sekaligus keyword mana yang memang sesuai sama website Bapak Ibu. Nah, Search Console ini memungkinkan untuk melihat data tambahan tentang keyword dan query yang bisa menginspirasi untuk membuat keyword baru. Dari keyword baru ini baru bisa yang ditemukan dapat memicu campaign, dapat kayak memboosting campaign kita. Sehingga mencapai audiens yang lebih baik seperti itu. Lalu ada compare antara paid sama organik. Ini memungkinkan Bapak Ibu untuk melihat seberapa baik pertumbuhan keyword berbayar dan organik. Jadi ini lebih ke mengkomparasi yang bagus dari website Bapak Ibu yang mana, apakah organik atau paid. Kalau misalnya ternyata trafficnya paling banyak di organik, ya udah, yang paid-nya itu anggarannya boleh diturunin karena lebih baik lebih baik anggarannya itu ditaruh di bisnis di pemasaran yang lain, di iklan yang lain. Kalau misalnya SEO-nya udah baik, nah seperti itu. Itu saja dari saya. Quotes terakhir, perbanyak latihan, langsung praktis daripada teori. Itu saja, terima kasih. Sampai ini ada pertanyaan? Untuk Google Search Console atau mungkin untuk matrix-matrixnya juga boleh. Mungkin saya mau nanya sekali lagi, Pak.
Jadi Silakan. dari keseluruhan eh, beberapa slide yang barusan ini, ketika kita ngiklan di Google Ads, untuk mengoptimasi atau kita bisa lihat lebih detail hasilnya, itu kita harus sambungin ke Google Analytics sama Google Search Console ya Pak ya? Iya, lebih baik seperti itu. Apa dua itu aja udah cukup ya Pak ya? Sebenarnya Soalnya kalau dilihat di Google itu, di YouTube itu banyak banget gitu, jadinya bingung gitu. oke. Yang harus disambung-sambungin gitu. Iya, Apakah dua itu udah cukup ya Pak? oke. Oke, pertanyaan yang bagus. Tadi saya juga ngelihat di mana namanya sambungan dari Google, sambungan ke Google Ads itu banyak. Jadi kalau saya share screen itu sambungan yang support itu ada sebanyak ini. Nah, ini ada Google Analytics, ada Creative Studio, Data Blue, Data Hub dan lain sebagainya. Di sini ada Search Console, di sini ada YouTube. Nah, ini kembali lagi ke bisnis dari Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya bisnis Bapak Ibu memang fokusnya di website, jadi memang mau narik traffic, maka saya saranin masukin Google Analytics, masang Google Analytics sama Search Console. Tapi kalau misalnya bisnis Bapak Ibu itu terkait dengan aplikasi yang ada di Google Play, itu boleh nyambungin yang ini, Google Play. Atau kalau misalnya bisnis Bapak Ibu itu tentang video, YouTube dan lain sebagainya, itu boleh pakai YouTube. Nah, ini sebenarnya ini untuk penunjang aja. Penunjang untuk biar dapat datanya itu lebih banyak. Kalau misalnya di hover ke sini itu nanti akan terlihat fungsinya apa, gain insight, how viewer engage dengan video dan lain sebagainya. Karena memang Google Ads ini matriks-matriks yang ditampilkan itu hanya matriks yang berhubungan sama iklannya. Jadi kalau misalnya dilihat tadi itu ada kan clicks, ada namanya cost, ada sisanya cuman cost per klik, bla bla bla, pembagian impresi dan lain sebagainya. Jadi tools-tools yang ada di sini itu untuk menunjang matriksnya tadi, untuk menunjang seberapa banyak data yang bisa dia tangkap seperti itu. Jadi kalau semakin banyak data, misalnya kayak kita udah masang iklan nih, kita pengen tahu setelah orang ngeklik iklan itu di website kita ngapain aja, di website kita itu menghabiskan berapa lama, itu bisa pakai Google Analytics seperti itu. Ini sebenarnya banyak yang lain sih Bu, ada MailChimp juga. Ini Iya, untuk, banyak banget itu. Bingung. nah ini banyak Berarti bisa sementara dua itu aja udah cukup untuk ngelihat hasilnya gitu ya Pak. yes, seperti itu. Sementara basic. Terus berarti kalau kita mau ngiklan di YouTube itu juga lewat Google Ads gitu ya Pak ya? Iya, kalau Oh, mau iklan di YouTube itu pakainya Google Ads. Jadi memang semua iklan di produknya Google itu memang lewat Google Ads ini. Makanya kemarin waktu pengenalan Google Ads itu saya menjelaskan, saya menampilkan produk-produk dari Google. Itu tujuannya biar kalau misalnya Bapak Ibu punya sebuah bisnis, kemudian pengen memasarkan bisnis itu di salah satu produk Google, misal Google Play, punya aplikasi pengen iklan di Google Play, jadi boleh masuknya tetap lewat Google Ads. Atau mungkin Bapak Ibu mau ngiklan eh, bisnisnya itu di Google Maps, itu juga ada, itu lewat Google Ads juga. Seperti itu. iklan apa Pak? Google Maps. Iya, Google Maps. Itu Oh, nggak maksudnya pernah gimana? tahu, nggak Belum, pernah belum. tahu iklan Google Maps. Baru Eh, dengar Pak. Bentar, saya sebenarnya juga penasaran gimana cara mereka ngiklan, tapi kalau di website nggak kelihatan ya. Jadi yang terlihat itu biasanya di handphone. Kalau misalnya Bapak Ibu buka handphone Google Maps, kemudian zoom out, kemudian ada satu bisnis yang tiba-tiba muncul, tapi Bapak Ibu tidak pernah mengklik dan lain sebagainya, itu kemungkinan besar ads. Oh, oke. Ada seperti Yang itu. menonjol gitu ya, otomatis menonjol gitu Ya, ya Pak. ya. Tapi tetap ya di bawahnya itu ada tulisan iklan seperti itu. Jadi memang Google itu memang selalu eksplisit ngasih tahu bahwa informasi ini memang dari iklan seperti itu. Iklan. Hmm. Oke, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Bu. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita bisa sudahi perkuliahan hari ini.
Untuk tugas untuk minggu depan, karena minggu depan udah pertemuan terakhir, saya harapkan malam ini sudah bisa sudah di-set untuk Google-nya dan siap di publish. Jadi waktu seminggu ini kalau bisa sudah nge-publish Google-nya, jadi nanti udah kelihatan title, description, kemudian CTA yang bukan dari landing ya, tapi dari Google Ads itu udah di-set, keywordnya juga udah di-set. Nanti kalau misalnya dapat datanya itu lebih bagus, tapi bukan itu yang akan dinilai, tapi akan saya nilai itu lebih ke landing sama preparation untuk Google Ads-nya, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat malam Bapak Yafi, terima kasih kembali. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, perkuliahan hari ini kita akan akhiri ya Bapak Yafi ya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan terakhir minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yafi, Mas Aldi. Sama-sama Pak Sukandar.